Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Selviani dengan NIM DS 01250003. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Mahabharata pada bagian Duryodhana melaksanakan Gusayatra. Duryodhana dipermalukan oleh bangsa Gandharwa dan Prayopawesa Duryodhana. Pada suatu ketika, permainan dadu yang licik itu yang membuat para Pandawa harus menjalankan masa pengasingan di hutan Kamyaka. Kehidupan mereka sangat sederhana dan dipenuhi dengan ketenangan. Namun di Hastinapura, Duryodhana dipenuhi dengan rasa iri hati dan kebencian kepada para Pandawa. Meskipun Duryodhana telah mendapatkan kerajaan Hastinapura, tetapi ia tetap belum puas sebelum melihat saudara-saudaranya menderita di hadapan mata kepalanya sendiri. Pada suatu hari, Duryodhana berkata kepada pamannya Sangkuni dan sahabatnya Karna. Ia berkata, "Aku ingin pergi ke hutan tempat para Pandawa tinggal. Aku ingin memamerkan semua kekayaan dan kejayaan telah aku miliki saat ini, agar mereka merasa semakin hina." Nah, Sangkuni yang licik mendengar rencana itu, lalu mereka langsung membuat alasan bahwa perjalanan itu merupakan Gusayatra, yaitu perjalanan untuk memeriksa ternak sapi kerajaan. Nah, dengan alasan itu, Duryodhana bersama pengawal, prajurit, wanita istana, dan keretanya pergi menuju hutan. Perjalanan ke hutan begitu meriah, musik dimainkan, pakaian indah dikenakan, dan Duryodhana memamerkan kekayaan dan kejayaan di hadapan para Pandawa. Ketika rombongan Korawa ini sampai pada telaga yang indah, Duryodhana memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ternyata telaga itu merupakan tempat dari bangsa Gandharwa, yaitu makhluk surgawi yang dipimpin oleh Citrasena. Bangsa Gandharwa tidak suka kedatangan Korawa karena bangsa Korawa ini telah melakukan keributan di tempat suci mereka. Utusan Gandharwa datang dan berkata, "Tempat ini telah digunakan oleh bangsa Gandharwa. Pergilah dan carilah tempat lain." Mendengar hal itu, Duryodhana merasa marah dan berkata, "Aku adalah putra Raja Hastinapura. Siapa yang berani mengusirku dari sini?" Karena kesombongan yang dimiliki oleh Duryodhana, terjadilah pertengkaran yang hebat antara prajurit Korawa dan prajurit Gandharwa. Nah, karena kekuatan yang begitu besar yang dimiliki oleh bangsa Gandharwa yang membuat pasukan Korawa terkalahkan. Perlahan Karna pun mundur dari medan perterangan. Akhirnya Duryodhana ditangkap oleh Citrasena, lalu diikat dan dipermalukan di depan bangsa Gandharwa. Nah, berita penangkapan Duryodhana sampai pada telinga para Pandawa. Bima yang mendengar hal itu langsung tertawa puas lalu berkata, "Bukankah ini balasan yang pantas untuknya?" Namun Yudhistira berkata lain. Ia berkata, "Walaupun Duryodhana memang memusuhi kita, tetapi ia merupakan saudara kita. Kita tidak boleh melihat bangsa kita, bangsa Kuru, dipermalukan oleh bangsa lain." Atas perintah Yudhistira, Arjuna bersama Bima diutus untuk menyelamatkan Duryodhana. Nah, Arjuna menghadap kepada Citrasena. Citrasena tersenyum, lalu berkata, "Aku hanya ingin menghancurkan kesombongannya." Karena Citrasena menghormati Arjuna, lalu Citrasena melepaskan Duryodhana dan prajuritnya. Namun bagi Duryodhana, pertolongan ini merupakan sebuah penghinaan yang besar baginya. Dia merupakan putra mahkota dari Hastinapura, tetapi diselamatkan oleh orang-orang yang ia benci dan ia hina, yaitu para Pandawa. Sepanjang perjalanan pulang, Duryodhana hanya tertunduk dan terdiam. Lalu pada suatu tempat, ia berkata kepada paman Sangkuni dan sahabatnya Karna, "Aku tidak bisa hidup setelah penderitaan ini. Lebih baik aku mati daripada harus menerima pertolongan dari para Pandawa." Duryodhana langsung memutuskan untuk melakukan Prayopawesa, yaitu tidak makan, tidak minum, hingga mati. Nah, di tepi sungai, ia menolak makan, menolak minum. Lalu melihat hal itu, Sangkuni bersama sahabatnya Karna langsung datang. Dan Karna berkata, "Seorang kesatria tidak boleh menyerah karena rasa malu. Kekalahan hari ini bukan akhir dari segalanya." Nah, paman Sangkuni juga memberikan semangat kepada Duryodhana untuk tetap bangkit dan merebut kemenangan di masa depan. Setelah mendengar nasihat dari sahabat dan pamannya,
Duryodhana seketika berubah pikiran. Dendam api dalam dirinya seketika muncul kembali dan ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Lalu Duryodhana merasa semakin marah dan benci kepada para Pandawa. Sekian cerita dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.